Sebenarnya bisa dibilang secara subjektif ya. Iya. Ini cukup merugikan pihak perempuan. Iya. Kemudian juga anak. Iya. Kalau kita telaah begini, kalau yang perempuan, Iya. istri siri ini tidak bisa dia mengklaim. Misalnya contoh, minta diberi nafkah, sandang, pangan, papan, mau make up, tidak perawatan, segala macam. Mereka nggak bisa tuh memaksa secara hukum untuk si suaminya ini atau si laki-laki ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Dr. Hamrin Esa MH Emisihan dalam program Hamrin Teloslau sebagai bagian daripada Hamrin Speak Up. Para pemirsa yang saya banggakan, kita bertemu lagi bersama saya di mana hari ini saya kehadiran salah satu bintang tamu saya yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Albert Tanjung SH MKN CLA. Beliau merupakan ahli hukum perdata di mana akhir-akhir ini kita lihat bagaimana fenomena dan realita yang terjadi di kalangan masyarakat. Hari ini banyak sekali perkawinan siri, banyak sekali pernikahan siri, bahkan banyak sekali perkawinan anak usia di bawah dini. Saya sudah kehadiran bintang tamu saya di mana beliau ini adalah salah satu seorang akademisi, dia juga adalah merupakan seorang praktisi ataupun sebagai seorang advokat. Mungkin tidak asing sebenarnya, tapi saya juga melihat beliau adalah sangat luar biasa karena selama ini banyak sekali menangani perkara-perkara tentang perkawinan, perkara-perkara tentang perceraian dan lain sebagainya. Bahkan saya melihat beliau, saya banyak juga belajar ya. Ternyata beliaunya adalah cara menangani perkara. Beliau tidak banyak berbicara, tapi tuntas begitu mudah gitu. Itu yang saya lihat. Bahkan mungkin kalau kita berbicara secara teori, ini mirip strategi Jenderal Sudirman. Karena beliau kalau menangani perkara itu dia cara mainnya itu adalah sangat cerdas, sangat cerdik. Bagaimana caranya tiba-tiba langsung selesai. Tapi bisa selesai dan beliau selalu saya lihat itu selalu menang. Ini menjadi catatan juga bahwa memang tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak ini, tetapi bagaimana disaksikan ataupun ditunjukkan dengan bukti-bukti yang ada. Ini bagi saya luar biasa. Jadi ini saya perkenalkan Pak Albert. Ya, selamat datang Pak. Terima kasih. Luar biasa Pak Dokter ya. Ini sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Albert, ini aku pengen coba diskusi sedikit, semoga bisa menarik ataupun juga bisa menjadi contoh ke depan kepada generasi supaya tidak salah pilih, tidak salah melangkah dalam hal-hal perkawinan ataupun pernikahan. Yang pertama saya ingin tanya Pak Albert, bagaimana sih sebenarnya secara hukum perdata ataupun secara undang-undang perkawinan ketika banyaknya peristiwa hari ini adalah pernikahan itu pernikahan siri. Secara hukum kira-kira bagaimana Pak Albert melihatnya? Ya, baik. Terima kasih Pak Hamrin. Sebetulnya perkawinan ini merupakan suatu media. Media untuk seseorang dengan seseorang lainnya melakukan hubungan keluarga, berumah tangga. Nah, di dalam Indonesia ini disebut dengan perkawinan. Diatur di dalam undang-undang perkawinan. Nah, diharapkan seluruh perkawinan itu terdaftar, entah itu di kantor urusan agama ataupun di catatan sipil. Nah, sementara banyak juga nih perkawinan yang tidak dicatat, baik itu karena mungkin ketidaktahuan atau kemampuan mengenai akses, entah itu karena sisi ekonomi terkait dengan biaya, ataupun dari sisi jauhnya jarak antara warga dengan instansi-instansi yang harus didaftarkan tadi. Nah, sehingga akhirnya inilah menimbulkan nikah siri tadi. Atau juga kadang-kadang ada kesengajaan supaya nggak ketahuan, supaya misalnya ada bagus, kesempatan gitu kan. Ketemu di mana padahal sudah berumah tangga, entah itu yang laki-laki ataupun itu yang perempuan. Sehingga untuk melegalkannya menurut mereka nih saya bilang,
sehingga mereka melakukan nikah siri tadi. Oke. Nah, sebetulnya akibat hukumnya tidak bagus itu. Iya. Akibat hukumnya seperti apa kira-kira Pak? Kalau seandainya tadi kita ambil contoh lah, mungkin kalau seandainya tadi tidak didaftarkan karena mungkin faktor ketidaktahuan, mungkin ini kan masih ada jalan ya ketika memang itu resmi misalnya. Tapi yang jadi persoalan adalah kan tidak resmi tadi Pak Albert. Misalnya nikah siri tadi gitu kan, ketika dampaknya akibatnya kan ini ada nih. Kira-kira akibatnya kemana kira-kira Pak Albert? Ke laki-lakinya atau ke perempuannya sebenarnya? Sebenarnya bisa dibilang secara subjektif ya. Iya. Ini cukup merugikan pihak perempuan. Iya. Kemudian juga anak. Iya. Kalau kita telaah begini, kalau yang perempuan, Iya. istri siri ini tidak bisa dia mengklaim. Misalnya contoh, minta diberi nafkah, sandang, pangan, papan, mau make up, tidak perawatan, segala macam. Mereka nggak bisa tuh memaksa secara hukum untuk si suaminya ini atau si laki-laki ini, ayo dong bertanggung jawab, bayarin saya nih, saya mau makan, saya harus perawatan, saya harus sehat, make up saya habis nih, gitu. Nggak ada upaya hukum yang bisa dia lakukan. Tapi kalau misalnya dia married, daftar tadi, dia bisa karena ada hak dan tanggung jawab. Itu kalau dari sisi perempuan atau istri lah. Kemudian sisi anak, anak ini nggak bisa juga nih karena tidak memiliki hubungan hukum. Hubungan biologis. Hubungan biologis saja. Hubungan biologis ada. Hubungan hukumnya hanya dengan ibunya otomatis. Nah, sehingga kalau anaknya mau sekolah, perlu kesehatan, perlu biaya pendidikan, biaya kesehatan dan seterusnya, ya sandang, pangan, papan. Itu nggak bisa tuh memaksa tadi si bapak ini untuk ayo dong kasih nafkah. Berarti memang kalau seandainya sudah ada pernikahan siri tadi, maka efeknya adalah nanti kan berakibat kepada perempuannya, berakibat kepada anak juga gitu kan. Tapi hal ini bagaimana tanggung jawab? Ada nggak secara hukum tanggung jawab ayahnya kepada anaknya misalnya dari perkawinan siri tadi? Sebenarnya di hukum Indonesia itu ada disediakan tools untuk supaya laki-laki itu bertanggung jawab kepada secara anak. Hukum kepada anak. Contoh misalnya gini, dia tadi nikah siri, kemudian dia ingin supaya ada hubungan hukum dengan si bapak ini. Bapaknya, Bapak ini memiliki apa ya? Dia sendiri yang aktif berinisiasi. Punya inisiatif sendiri kecuali bahkan ya. Kalau tidak punya inisiatif juga bisa-bisa tidak hubungan hukumnya dengan ibunya itu tadi. Berarti sangat artinya perlu hati-hati juga berarti kan, karena memang tidak ada hubungan begitu besar dirugikannya pihak perempuan maupun dari pihak anak. Kemudian kalau peristiwa, ada contoh terbaru nih begitu heboh ya Pak Albert, di mana kemarin salah satu pesohor kita yang kita anggap selama ini adalah kayak Ridwan Kamil, kemudian tiba-tiba difitnah, bisa kita katakan difitnah lah, karena memang dari hasil tes DNA itu ternyata hasilnya bukan anaknya. Berarti kan kalau seandainya kemarin itu positif, kan tidak perlu juga tanggung jawab mungkin ya, seperti penjelasan tadi gitu. Ya sebenarnya sih begini juga ya, pernikahan yang siri saja, artinya yang memang dianggap sah secara agama saja, itu tidak bisa atau tidak menimbulkan hubungan hukum kecuali tadi yang saya katakan dia melakukan upaya terkait dengan tools hukum tadi untuk menimbulkan hubungan hukum antara ayah dengan anaknya, entah itu diakui ataupun disahkan misalnya. Itu saja untuk orang yang nikah siri nih, apalagi yang mohon maaf tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Jadi berarti Ridwan Kamil dengan ini kan kita bisa katakan kemarin tidak ada pernikahan siri, tapi dalam tanda kutip kan itu ada peristiwa jual beli kan, kalau bisa kita katakan mungkin ya. Itu sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa ya secara hukum sebenarnya. Selesai lah ya. Kalau kecuali mungkin si Kang Emil ini atau Bang Emil ini berinisiatif tadi. Artinya
punya inisiatif lah kalau ada Iya. tanggung jawab misalnya, tapi kan hasil tes juga ternyata negatif, artinya clear lah ya, nggak ada masalah lagi sebenarnya di sini. Tapi kan sekarang sudah lari ke ranah hukum pidana lagi kan pada akhirnya ya, jadi seperti itu. Kalau kita lihat di mana Ridwan Kamil melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Lisa Mariana, berarti sebenarnya secara hukum nggak ini. Oke Pak Albert, saya coba masuk ini. Kan sebenarnya dalam hukum itu ya, karena kan kalau kita lihat nih dari data riset ya, dari data riset itu angka perceraian itu kan yang terbesar adalah di bawah usia 19 tahun. Paling besar yang kalau kita lihat dari data riset. Sebenarnya kalau secara undang-undang kedewasaan itu dia usia berapa dari undang-undang perkawinan? Ya sebenarnya di Indonesia bicara dewasa itu macam-macam sebenarnya kualifikasinya. Oke. Tapi kalau secara umum khususnya hubungan keperdataan itu 21 tahun. Oke. Tapi kalau khusus ngomong untuk pernikahan, perkawinan itu 19 laki-laki dan 19 untuk perempuan. Oke, berarti harus ada sama batasan usianya. Oke. Ada dampak nggak, kan selama ini banyak sekali bisa tidak didaftarkan ya, ketika misalnya mereka menikah di bawah usia 19 tahun, bisa nggak didaftarkan ketika itu kan belum memenuhi syarat secara undang-undang? Sebetulnya bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Ada namanya dispensasi perkawinan namanya. Oke, gimana sih? Ya, jadi dispensasi perkawinan itu intinya seperti toleransi lah. Ya. Jadi misalnya ada si A dan si B, mungkin salah satu atau keduanya berada di bawah usia tadi 19 tahun. 19 tahun. Kemudian mereka mau nikah. Iya. Supaya ada hubungan hukum secara keperdataan dicatat di negara. Iya. Tapi karena ada keterbatasan usia tadi, mereka kan bisa masuk. Iya. Nah, menurut hukum ada suatu hal yang menjadi alasan atau penyebab supaya mereka bisa dikabulkan permohonannya. Oke. Salah satunya misalnya hal mendesak. Oke. Misalnya telah berhubungan menghasilkan anak misalnya. Ya. Oke, berhubungan duluan lah ya. Berhubungan terlebih dahulu. Oke. Nah, sehingga untuk barangkali menepis isu di dalam masyarakat atau khawatir akan status anaknya tadi secara hukum, tidak ada hubungan hukum tadi, sehingga ada media-media yang bisa diupayakan oleh masyarakat dalam hal ini dalam hal ini ada dispensasi perkawinan tadi. Tapi harus dikabulkan dulu sih, baru nanti berdasarkan penetapan pengadilan tadi. Berarti harus ada penetapan pengadilan dulu. Betul. Supaya dia bisa disetujui, dicatatkan di betul, entah itu catatan sipil atau KUA. Jadi ya bisa dipastikan ya, kalau misalnya ada orang nikah, kemudian dia itu tercatat perkawinannya, padahal usianya belum dewasa secara hukum tadi terkait dengan perkawinan, hampir bisa dipastikan ada penipuan atau pemalsuan terkait usia identitas itu. Kalau nggak ada dispensasi perkawinan. Oke, berarti memang kalau paling bagus sebenarnya ada nggak alasan lain bahwa perkawinan itu memang harus minimal ya, bisa kita katakan minimal lah ya, minimal harus usia 19. Selama ini kenapa sih harus seperti itu? Ada alasan lain nggak selain dari faktor hukum tadi atau mungkin dari segi psikologi ataupun medis? Sudah sempat ada gambaran nggak kira-kira Pak Albert? Ya, sebenarnya hukum itu kan banyak faktor yang akhirnya membuat pembuat undang-undang itu melahirkan aturan. Adalah landasan macam-macam, filosofis, yuridis, sosiologis. Nah, dalam hal ini ada aspek kesehatan juga. Ada kesehatan fisik, kemudian juga ada kesehatan secara psikis. Nah, menurut researchnya, kenapa akhirnya diundangkan seperti itu? Pertama, Indonesia ini memang banyak ternyata yang melakukan perkawinan di bawah usia 20 tahun secara faktanya. Kemudian yang kedua, bagaimana nih, tapi ada pertimbangan lain, misalnya terkait dengan kesehatan, angka perceraiannya juga, bahwa secara fisik misalnya perempuan ini kurang kuat loh untuk misalnya melahirkan, mengandung, bahaya ini. Bisa menyebabkan risiko yang fatal misalnya untuk si ibu. Kemudian secara psikis dianggap misalnya belum matang, emosional dan segala macam, sehingga ini pertimbangannya. Jadi ada, supaya hemat saya ya,
Jadi barangkali para pembuat undang-undang ini berpikir bagaimana tetap mengakomodir faktual yang ada tengah-tengah masyarakat, tetapi juga bisa memberikan batasan aman, setidaknya minimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi, terutama di pihak perempuan ya. Di pihak perempuan. Karena kemudian kan memang selama ini kalau kita lihat terutama banyak sekali tingkatan KDRT juga ya, mungkin ada nggak faktor dari salah satunya karena pernikahan di bawah umur tadi mungkin ya, kematangan mental dan emosional. KDRT itu kadang-kadang sih bisa saja insidentil ya. Entah itu karena emosi tadi atau faktor ekonomi, misalnya keuangannya kurang cukup sehingga memantik rasa emosi di situ. Terus juga mungkin karena belum wise, belum bijak melihat apa misalnya gitu ya, sehingga lancar sekali tangan misalnya untuk melakukan hal-hal yang keras, ataupun mulut yang tidak bisa dikontrol. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan Pak Amrin tadi. Akhirnya pernikahan siri itu tidak bisa tuh misalnya entah si perempuan mengalami KDRT, tidak bisa dia klaim itu KDRT. Itu jatuhnya nanti bukan KDRT kalau meskipun mereka telah melakukan perkawinan siri ataupun pernikahan siri. Jatuhnya berarti penganiayaan dong. Penganiayaan. Karena memang secara perundang-undangan ataupun secara legalitas itu tidak terdaftar kan masalahnya ya. Berarti memang ini pihak perempuan begitu besar dirugikan ya Pak Albert ya dari persoalan ini. Makanya kita sarankan mungkin dari channel ini juga, dari program kita ini juga, bahwa sebaiknya kalau memang mau menikah, menikahlah sesuai dengan aturan negara ini. Secara resmi. Tapi Pak Albert ada keinginan menikah lagi nggak ini? Alhamdulillah saya cukup satu. Alhamdulillah Pak Albert. Ini sekedar mudah-mudahan istri memperhatikan ini kan gitu. Istri saya kan nonton ini ya. Saya lanjut Pak Albert. Ini terkait dengan pernikahan siri ini ya, karena memang ini kan menjadi fenomena yang sangat banyak hari ini di masyarakat. Kemudian ketidakpemahaman perempuan. Jadi memang ketika sudah nikah siri, berarti perempuan itu tidak berhak terkait dengan mau itu harta warisan, mau itu misalnya harta gono gini istilahnya gitu kan. Berarti tidak berhak sama sekali dong. Tidak ada, sangat jauh memang akibatnya. Jadi artinya apa yang memang seharusnya diperoleh jika perkawinannya tercatat, ini istri misalnya dalam hal ini tidak akan memperoleh hal itu. Suaminya juga tidak sih. Kalau seandainya itu pernikahan siri tiba-tiba, ini bagaimana sih supaya sah? Bagaimana supaya sah dari pernikahan siri itu? Sebenarnya perkawinan siri itu juga bisa disahkan. Disahkannya sebenarnya bahasanya bahasanya pengesahan. Tapi khusus untuk yang beragama Islam itu isbat namanya. Isbat nikah. Jadi harus ada apa itu? Harus seperti apa supaya dia sah gitu? Sebenarnya dia perlu mengajukan permohonan ke pengadilan yang pada intinya goalsnya adalah memperoleh penetapan. Penetapannya isinya apa? Isinya supaya pengadilan mengesahkan bahwa mereka memang sudah menikah pada tahun kapan, Tapi Pak, itu nggak otomatis menjadikan anaknya menjadi anak sah. Kenapa Pak? Karena tidak faktor otomatis tadi, dia dilahirkan pada saat pernikahan yang tidak sah. Kan anak sah adalah anak yang dilahirkan pada perkawinan sah. Pada perkawinan yang sah. Jadi kalau mau mengesahkan anaknya setelah disahkan perkawinannya, kemudian ajukan lagi permohonan pengesahan anak. Itu lumayan banyak prosedur hukumnya juga ternyata. Jadi luar biasa ini pemirsa saya. Jadi artinya perkawinan siri itu dari Pak Albert menjelaskan ini memang selain dampak hukumnya begitu banyak, kemudian bagaimana kerugian yang ditimbulkan di pihak anak dan juga kepada istri, memang ini menjadi catatan juga. Artinya bahwa bisa saja tidak terdaftar dan itu kan merugikan pihak perempuan. Kemudian begini Pak Albert, saya ingin tanya lagi supaya resmi tadi, ya artinya kan ini, kan biasanya kan ada juga pernikahan siri karena masih ada istri pertama nih, ya kan bisa juga terjadi seperti itu. Bisa sah nggak ketika dia daftarkan ternyata masih ada istri pertama? Secara hukum bagaimana? Ya,
Ini kadang-kadang kan banyak laki-laki yang hidungnya banyak warna, Pak. Oke. Jadi Banyak belang topeng. warnanya. Iya, oke. Iya. Bercanda dikit boleh ya. Santai aja, ini kita diskusi santai. Jadi ketika dia ternyata di belakangan diketahui istrinya ada atau istrinya mengetahui secara sendirinya. Oke. Kemudian dia sudah nikah misalnya. Iya. Udah nikah nih posisinya dengan istri, udah disahkan misalnya. Iya. Datang istrinya, oh ternyata kamu udah punya istri lagi ya. Gitu. Iya. Ketika si istri yang pertama ini tidak menerima Iya. dan ada kemungkinan, ini kemungkinan asumsi ya, Iya. pernikahan yang kedua yang disahkan tadi itu mengelabui hukum. Artinya dia menyatakan bahwa dia tidak ada istri nih. Iya. Karena logikanya kalau dia nikah lagi yang kedua, Iya. si suami ini harus ada izin pengadilan. Dengan ada izin harus ada izin pengadilan harus. dulu. Iya. Otomatis istrinya dipanggil dong. Oke. Berarti istrinya bakal tahu. Oke. Anda setuju atau tidak begitu ya? Ya. Oke. Tapi logikanya istrinya pasti tahu. Iya. Nah, tapi dengan adanya pengesahan perkawinan siri tadi, kemudian istrinya baru tahu di tengah jalan, Iya. logikanya berarti istrinya nggak tahu. Oke. Logikanya lagi, si suami ini kemungkinan membuat keterangan palsu kah misalnya bahwa oh saya ini belum beristri, Oke. makanya bisa dicatatkan tanpa ada izin perkawinan dari Itu bisa pengadilan. berarti bisa digugat dong sama istri pertama. Nah, istri pertamanya itu bisa ngajukan namanya pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang disahkan Yang tadi. bahkan bisa dilaporkan lagi mungkin ya, karena tadi pasti pada pemalsuan data di situ kan ya. Ada pemalsuan data, kemudian ada perzinahan juga. Tapi kalau seandainya istri pertama mengizinkan, secara hukum gimana? Oh, itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Berarti berhati baik istrinya luar biasa gitu ya. Pak Hamrin mungkin juga mau punya istri kayak Ya gitu. janganlah Pak. Berarti memang artinya sebenarnya di sini secara hukum perlindungan terhadap perempuan dalam undang-undang perkawinan itu sebenarnya sudah lumayan bagus ya Pak Albert ya. Ya, Karena mau memang tidak segampang yang dilihat masyarakat kok tiba-tiba punya istri 2, punya istri 3, punya istri 4 gitu kan, dalam tanda kutip apa yang disunahkan dalam agama kan misalkan seperti itu kan. Ternyata tidak segampang itu. Kalau tidak ada izin maka secara hukum maka bisa jadi perkara baru nih kan seperti itu ya. Betul. Jadi kira-kira Pak Albert, kan banyak sekali peristiwa ya kalau kita lihat bahwa kalau pernikahannya ini kemarin Pak Albert, secara hukum sudah dewasa nggak? Ada kemarin yang lagi heboh, itu salah satu pesepak bola kita, Pratama Arhan, dan juga salah satu selegram kita lah ya, Aziza Salsa, itu sebenarnya secara hukum sudah memenuhi ini nggak? Memenuhi standar kedewasaan nggak? Kalau dilihat dari usia, sudah sempat lihat nggak Pak Albert? Ya, pernah beberapa artikel yang dibaca ya. Ya. Kalau dilihat dari usia, ternyata mereka memang memenuhi ambang batas dewasa tadi sih. Sudah memenuhi ambang batas. Sebenarnya sih tidak ada masalah kan ya. Sudah sah lah sebenarnya ya. Bolehlah secara undang-undang. Meskipun pada akhirnya ada konflik yang berujung pada perceraian ya. Jadi memang itu sudah masuk kriteria dalam undang-undang. Tapi ada peristiwa yang sangat menggemparkan juga itu di Lombok, Pak Albert. Mungkin sudah sempat baca artikelnya, saya sempat lihat itu. Ada anak usia 16 tahun kalau saya tidak salah, baik laki-laki maupun perempuan itu melakukan perkawinan gitu. Itu gimana Pak Albert secara hukum? Itu baru 16 tahun dua-duanya, mau laki-laki mau perempuan. Itu terjadi di Lombok kalau saya tidak salah. Secara hukum itu gimana Pak Albert? Secara hukum sebenarnya itu tidak dibenarkan sebetulnya. Iya. Karena tidak masuk ke ambang batas usia tadi. Iya. Jikapun misalnya dilakukan pencatatan, metodenya adalah melalui dispensasi perkawinan. Iya. Kalau tidak memperoleh atau memiliki atau bahkan tidak pernah urus sama sekali, itu saya pikir tidak mungkin mereka memiliki buku nikah atau akta nikah begitu. Oh, berarti nanti akan belum dapat tuh. Jadi harus ada dispensasi tadi nggak? Iya. Harus ada pengajuan dulu di pengadilan. Betul. Menunggu sampai 19 tahun. Dispensasi itu maksudnya sih gimana? Supaya apakah sampai usia 19 tahun baru bisa tercatat, atau bisa juga di umur 16 itu bisa langsung terdaftar, atau bagaimana? Iya. Jadi sebetulnya dispensasi perkawinan ini supaya orang-orang yang belum berusia 19 tahun itu bisa dicatatkan perkawinannya, Pak.
Oke. Jadi tidak perlu menunggu 19 tahun. Misalnya Iya. tadi contoh tuh, mereka dua-duanya 16, Iya. kemudian ingin melakukan perkawinan tapi ingin sekali untuk dicatatkan, Iya. supaya ada kepastian hukum lah. Iya. Nah, perkawinan mereka ini, mereka harus ada step by stepnya dulu. Oke. Mereka ajukan dispensasi, kemudian mereka memperoleh penetapan. Iya. Kemudian penetapan inilah yang menjadi modal bagi mereka untuk nanti supaya perkawinan bisa dicatatkan. Iya. Tanpa itu harusnya tidak bisa. Iya. Harusnya sudah dicegah. Ada yang namanya pencegahan perkawinan, dan itu salah satu wewenangnya ada di pejabat, entah Setempat. itu di catatan sipil ataupun di KUA. Oke, berarti memang ketika mau dilakukan ya KUA harusnya menolak itu ya. Betul. Tidak boleh menerima perkawinan itu mestinya karena memang dari batas usia tadi masalahnya Betul. tidak terpenuhi. Harusnya pejabat terkait sudah menyadari itu dan langsung menolak. Iya. Oke, kita kembali lagi Pak Albert terkait perkawinan siri maupun pernikahan di bawah umur. Saya ingin tanya ya sebelum kita masuk yang terakhir ini Pak Albert, sebenarnya bagaimana sih langkah yang harus diambil ya, terutama ini kan banyak sekali ya kalau kita lihat di fenomena di lapangan, banyak sekali anak-anak itu merupakan hasil perkawinan siri tanpa ada pengakuan di hadapan pengadilan. Kan ini kasihan psikologi secara anak itu kan efeknya sangat besar, bahkan sudah lahir undang-undang perkawinan anak pun kan tidak mampu memberikan bagaimana perlindungan terhadap anak tersebut ketika itu lahir dari perkawinan siri. Kira-kira konsep apa sih kira-kira Pak Albert supaya ke depannya ini pencegahan supaya tidak ada perkawinan siri, kemudian juga supaya anak ini yang sudah terlanjur lahir dari perkawinan siri itu bisa mendapatkan perlindungan yang baik. Kira-kira gimana Pak Albert? Baik. Sebetulnya begini, ini balik lagi kepada kesadaran masyarakat sebetulnya. Oke. Bahwa di beberapa tempat Iya. yang barangkali kita tidak perlu sebutkan ya, Iya. sudah sangat lumrah dan sepertinya sangat biasa untuk melakukan perkawinan yang mungkin menurut sebagian orang, Iya. kok usia segini udah nikah, Iya. kok usia segitu sudah nimang anak misalnya. Oke. Tapi di sisi lain dari point of view masyarakat yang tadi, Iya. menurut mereka sudah wajar-wajar saja, atau bahkan sebaliknya, Iya. mereka yang memandang aneh, Oke. kok umur segini kok belum nikah, Oke. kok belum ada pasangannya. Iya. Jadi, Nah, berbeda nih culture-nya. oh ya, harusnya kan itu urusan Tuhan kan, kalau urusan pernikahan kalau kita berbicara secara hubungan Tuhan gitu kan. Pernikahan itu kan urusan Tuhan lah, artinya kalau sudah takdir ya akan ketemu takdirnya juga kan gitu. Tapi ini malah menjadi ibaratnya sebuah aib ya kan. Kalau itu tidak, oh kenapa kamu seusia begini kok belum gitu kan. Padahal sebenarnya secara mental dan emosional ternyata belum siap ya seperti itu ya. Iya, bisa saja jadi begitu. seperti itu ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Albert, ada konsep yang mau ditawarkan nggak supaya kehati-hatian terutama kepada kaum perempuan ya, terutama perlindungan kepada kaum perempuan itu menjadi penting gitu kan, terutama dalam konsep-konsep perkawinan siri maupun pernikahan di usia dini itu Pak Albert. Karena memang kita lihat hari ini kan bagaimana kayak peristiwa banyak sekali kan yang terjadi kemarin yang terbaru, bagaimana ada mutilasi sampai 60 potongan tubuh yang dilakukan oleh seorang laki-laki karena memang mungkin kedewasaan emosional bisa kita katakan ataupun mungkin kelainan sehingga dia melakukan mutilasi sampai 60 potongan lebih tubuh perempuan. Itu kan sangat ngeri sekali. Ini kira-kira bagaimana Pak Albert supaya situasi seperti inilah tidak terjadi gitu. Iya. Pada prosesnya sebetulnya laki-laki dan perempuan itu mereka saling mengenal. Entah itu karena memang mereka menjajaki secara sendiri, mandiri maksudnya. Iya. Atau juga ada yang mencomblangkan. Oke. Ya. Entah itu tadi karena faktor lingkungan. Iya. Atau faktor memang ya inisiasi diri sendiri. Tapi terlepas dari itu sebetulnya yang perlu konstannya adalah perempuan ini, teman-teman yang perempuan khususnya begitu ya, perlu memahami bahwa jika
ingin melakukan hubungan terkait dengan berkeluarga, maka pastikanlah setidak-tidaknya perkawinan Anda itu memang betul-betul tercatat. Harus resmi begitu ya, supaya ada perlindungan gitu ya. Betul, karena jika tidak tercatat akan kembali lagi pelanggaran hukum atau tindak pidana terkait keluarga dan seterusnya ini mungkin saja bisa terjadi. Saya nggak bilang pasti, tapi mungkin saja bisa terjadi. Tetapi dengan adanya hubungan yang pasti secara hukum, maka setidak-tidaknya ada perlindungan yang jelas dan tegas. Apa yang harusnya dibuat, apa yang tidak harusnya dibuat, apa yang harusnya diperoleh, apa yang tidak seharusnya diperoleh, menjadi jelas sehingga nanti ada apapun dalam hubungan mereka nanti ke depan, entah itu antara si suami dengan si istrinya saja, atau hubungan antara mereka dengan anaknya, atau bahkan lebih luas dengan keluarga, kemudian dengan masyarakat, image dan seterusnya, begitu ya, kan sangat luas itu. Ini bisa menjadi tolak ukur yang bisa dipertimbangkan lah untuk melakukan itu. Baik, terima kasih Pak Albert. Jadi pemirsa, ini luar biasa ya, singkat tetapi memang sangat bermanfaat sebenarnya. Bahkan saya juga menjadi catatan kita semua di masyarakat bahwa ternyata kalau ingin mau sesuatu itu baik, pada dasarnya adalah lihat secara hukum dulu. Apakah nanti ketika mau melangsungkan perkawinan itu bagaimana konsepnya? Jangan sampai ini kalau ini disetujui atau tidak. Pertama adalah dari segi usia. Kalau usia belum memenuhi kriteria ya jangan. Tadi dalam undang-undang perkawinan ya minimal 19 tahun kan gitu. Maksimal ya di atas itu silakan saja. Tapi yang kedua juga adalah bagaimana tadi disampaikan perkawinan siri itu sebenarnya kalau perlu jangan, karena memang nanti yang rugi adalah pihak perempuan maupun adalah anak. Jadi memang dari beliau sangat luar biasa menyampaikan pada dasarnya adalah kalau mau semuanya baik maka harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Itu yang paling penting Pak Albert ya. Mantap. Jadi ini saya rasa untuk hari ini semoga bisa menjadi catatan bersama dan juga menjadi hal positif di masyarakat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak. Terima kasih kembali. Sampai ketemu lagi ya. Jangan bosan-bosan Pak untuk selanjutnya saya undang.